Selamat pagi, salam sehat. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat, antara lain, dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang pariwisata, serta bidang jasa. Dari bidang-bidang tersebut, kita bisa melihat satu persatu. Usaha di sektor pertanian antara lain pertanian lahan basah, yaitu di persawahan. Biasa usaha tersebut dengan cara bercocok tanam padi. Usaha pertanian di lahan kering atau di ladang biasa dilakukan dengan cara menanam jagung, kacang, palawija, dan lain sebagainya. Usaha di sektor perkebunan ada dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perkebunan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Contohnya adalah perkebunan kopi, perkebunan tebu. Sedangkan perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Contohnya yaitu perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit. Di bidang perikanan, dibedakan menjadi tiga, yaitu perikanan air laut, yaitu segala usaha di bidang perikanan yang dihasilkan dari laut. Misalnya, para nelayan mencari ikan. Ada contohnya ikan laut yaitu cangkalang, tongkol, tuna, dan lain sebagainya. Kemudian perikanan air tawar. Perikanan darat ini menghasilkan misalnya ikan mas, ikan kakap, ikan mujair, dan lain-lain. Perikanan air payo, yaitu perikanan antara air laut dan air tawar. Jadi campuran dari antara air laut dan air tawar ini biasa berupa tambak. Tambaknya yaitu tambak udang dan juga tambak bandeng. Usaha di sektor peternakan juga dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu peternakan hewan besar. Contohnya adalah sapi, kerbau, kuda. Kemudian di peternakan hewan kecil, contohnya yaitu kambing, kelinci, domba, dan juga lain sebagainya. Peternakan hewan unggas, yaitu jenis hewan burung-burungan, antara lain adalah itik, ayam, dan bebek. Usaha sektor kehutanan. Usaha sektor kehutanan terdiri dari beberapa, yaitu mengambil kayu yang dapat diolah menjadi bahan bangunan atau bahan mebel. Kayu yang dapat diolah menjadi bahan bangunan atau bahan mebel contohnya yaitu kayu jati, kayu kamper, dan lain sebagainya. Ada juga pengambilan rotan. Rotan ini diolah bisa menjadi bahan kerajinan atau anyaman. Kemudian damar. Damar dapat diolah menjadi bahan pembuatan sabun, cat, atau vernis. Kayu putih dapat diolah menjadi minyak kayu putih. Ini disebut dengan penyulingan. Usaha sektor perdagangan, yaitu usaha membeli atau menjual barang untuk memperoleh keuntungan. Yang termasuk bidang usaha perdagangan yaitu pedagang sayur-sayuran, membuka toko, jual beli kendaraan, menjual bahan makanan, dan lain-lain. Usaha sektor pertambangan. Pertambangan yaitu usaha untuk mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Dalam
usaha pertambangan ada dua istilah, yaitu eksplorasi, yaitu kegiatan menyelidiki atau mengetahui letak, jumlah, mutu suatu mineral di dalam lapisan bumi. Eksploitasi yaitu kegiatan penambangan dari lapisan bumi dan pengolahannya. Contohnya tambang pasir, tambang emas, tambang minyak, dan lain-lain. Barang yang bisa kita tambang atau barang yang dapat ditambang dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu bahan tambang migas. Migas itu merupakan minyak dan gas bumi. Lalu non-migas itu batu bara, tambang mineral logam, ada timah, bauksit, nikel, besi, dan juga emas. Usaha sektor perindustrian, industri rumah tangga, yaitu industri yang dikerjakan oleh anggota keluarga secara kecil-kecilan. Contohnya industri tenun, industri kerajinan tangan, industri tahu ataupun tempe. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki modal yang relatif kecil dan tenaga kerjanya sekitar 5-9 orang. Contohnya yaitu industri genting, industri pengolahan rotan. Industri menengah memiliki tenaga kerja sekitar 20-99 orang dengan modal yang cukup. Contohnya industri konveksi, industri keramik, atau industri bordir. Kemudian industri besar, industri yang jumlah karyawannya lebih dari 100 orang dengan modal yang cukup besar. Contohnya adalah industri tekstil, industri otomotif, industri baja, dan juga industri pesawat terbang. Kemudian usaha di sektor pariwisata. Manfaat pariwisata yaitu menambah devisa negara dengan kedatangan para pelancong asing. Itu bisa menambah devisa negara. Menambah lapangan kerja baru. Akan muncul lapangan-lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Mengurangi pengangguran dan juga kebudayaan Indonesia semakin terkenal baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Contoh usaha yang ada di bidang pariwisata misalnya usaha penginapan, usaha kuliner, usaha tour guide, dan lain-lain yang berhubungan dengan pariwisata. Kemudian usaha sektor jasa. Usaha sektor jasa misalnya yaitu bidang transportasi dengan menyediakan usaha angkot misalnya atau travel, kemudian bidang kesehatan, dokter, perawat atau tenaga kesehatan, bidang keamanan, jasa security, pengiriman barang, jasa paket. Nah, usaha sektor jasa ini tidak menjual barang, melainkan memberikan jasa kepada orang yang membutuhkan. Itu beberapa usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.